Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan akan menghadapi Urawa Reds dalam laga matchday 2 Grup E Piala Dunia Antar Klub 2025 di Lumen Field Seattle pada 22 Juni 2025 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Kedua tim mencari kemenangan perdana untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya setelah gagal menang di laga pertama. Inter yang baru ditangani Christian Chifu berusaha bangkit setelah kegagalan di final Liga Champions musim lalu. Meskipun hanya meraih 1 poin melawan Monterrey, Inter menunjukkan dominasi permainan dengan Lautaro Martinez mencetak gol penyelamat. Inter yang memiliki sejarah panjang di ajang global dengan 2 gelar Intercontinental Cup di era 1960-an, kalah di edisi kali ini akan menjadi noda besar. Sementara itu, Urawa Reds juara Liga Champions Asia 2022 datang dengan semangat tinggi meskipun performa domestik mereka menurun. Setelah kalah 1-3 dari River Plate di laga perdana, Urawa masih memiliki harapan dengan penalti Yusuke Matsuo. Laga melawan Inter menjadi partai hidup mati bagi mereka karena hasil negatif akan menutup peluang lolos ke fase berikutnya. Christian Chifu menghadapi kesulitan di lini depan Inter Milan dengan terbatasnya pilihan penyerang di Piala Dunia Antar Klub. Saat ini, skuad Nerazzurri hampir tanpa penyerang murni, hanya memiliki 4 penyerang, 2 bersaudara Esposito, Marcus Thuram, dan Lautaro Martinez. Valentin Carboni bisa dipaksakan bermain di depan meski baru pulih dari cedera, sementara absennya Mehdi Taremi yang masih tertahan di Iran semakin memperburuk situasi. Untuk laga melawan Urawa Reds Diamond, Thuram kembali absen karena masalah otot, dan Francesco Pio Esposito juga belum fit sepenuhnya. Dengan kondisi ini, Chifu hanya memiliki pilihan untuk menurunkan Lautaro Martinez dan Sebastiano Esposito sebagai starter. Esposito sendiri sedang dalam negosiasi transfer ke Parma. Chifu kemungkinan akan menggunakan formasi 3-4-2-1 seperti saat melawan Monterrey, dengan Lautaro Martinez menjadi tumpuan utama di depan, didukung 2 gelandang serang yang diadaptasi sebagai pendukung. Inter memasuki laga berikutnya dengan kondisi darurat di sektor serangan. Marcus Thuram dipastikan absen saat Inter Milan melawan Urawa Reds di Piala Dunia Antar Klub karena cedera otot. Ini adalah cedera terbaru dalam serangkaian masalah fisik yang menghantui Thuram sepanjang tahun 2025. Thuram menghadapi musim yang sulit dengan berbagai cedera, mulai dari cedera otot di final Supercoppa melawan AC Milan, cedera pergelangan kaki di Februari, hingga masalah aduktor saat Inter mengalami 3 kekalahan beruntun. Cedera beruntun ini mempengaruhi performanya dengan hanya mencetak 5 gol setelah mencetak 13 gol di paruh pertama musim. Kondisi fisik Thuram menjadi kekhawatiran utama dan Inter membutuhkan versi terbaik dari dirinya untuk menghadapi musim baru. Memulihkan kondisinya sepenuhnya menjelang awal Serie A menjadi prioritas, dan masa libur musim panas diprediksi akan menjadi faktor penentu. Diamnya Hakan Çalhanoğlu mulai menimbulkan spekulasi di Inter Milan. Musim lalu ia tegas mempertahankan komitmennya saat Bayern Munich mendekat, namun kali ini sikap diamnya memicu ketidakpastian, terutama dengan Galatasaray yang terus mendorong transfer.
Situasi ini membuat perencanaan skuad Inter terganggu karena mereka harus menghadapi ketidakpastian tentang masa depan Calhanoglu. Inter kesulitan bergerak di bursa transfer karena tidak tahu apakah Calhanoglu akan bertahan atau pergi. Sementara itu, minat terhadap Nicolo Rovella dari Lazio masih ada, serta Adrian Bernabe dari Parma sebagai potensi pengganti Asllani, meskipun Calhanoglu tetap bertahan. Pelatih Christian Chifu mulai bereksperimen dengan formasi tanpa regista murni, menurunkan Barella dan Sucic sebagai duet gelandang tengah. Inter kini tengah mempersiapkan diri untuk berbagai kemungkinan sambil menunggu keputusan Calhanoglu. Inter Milan tengah aktif di bursa transfer musim panas dengan beberapa target yang menarik perhatian. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah Marcus Rashford dari Manchester United. Inter telah menghubungi United untuk menanyakan kemungkinan peminjaman pemain timnas Inggris tersebut, meskipun biaya transfer permanen dianggap terlalu tinggi. Rashford sebelumnya dipinjamkan ke Aston Villa pada paruh kedua musim lalu dan tak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim di United. United sendiri terbuka untuk peminjaman meskipun harganya diperkirakan mencapai 40 juta pound sterling. Sementara kendala utama Inter adalah gaji Rashford yang mencapai 325.000 pound sterling per pekan. Selain itu, Sebastiano Esposito yang baru kembali dari masa pinjaman di Empoli menjadi incaran serius dari Como. Esposito tampil impresif meski Empoli gagal bertahan di Serie A. Inter diperkirakan akan menjual Esposito karena tidak masuk dalam rencana utama musim depan. Como yang sukses bertahan di Serie A berambisi memperkuat lini serangnya dan menjadikan Esposito sebagai target utama. Inter mematok harga 8 hingga 10 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun ini. Selain Como, Parma juga tertarik untuk merekrut Esposito sebagai bagian dari kesepakatan transfer Angeyon Boni. Sementara itu, Giovanni Leoni, bek muda berbakat dari Parma, kini menjadi incaran beberapa klub besar termasuk Inter. Namun Parma mematok harga tinggi sebesar 30 juta euro untuk Leoni, yang membuat kesepakatan semakin sulit tercapai. Inter berencana untuk mencoba menyatukan kesepakatan Boni dan Leoni dalam satu paket, namun hal ini bertabrakan dengan kebijakan Parma yang enggan melepas Leoni. AC Milan dan Juventus juga menunjukkan ketertarikan pada Leoni, namun keduanya harus menjual pemain belakang sebelum bisa bergerak lebih lanjut. Fiorentina juga menunjukkan minat terhadap Francesco Pio Esposito yang mencetak 19 gol selama masa pinjaman di Spezia. Fiorentina siap menawarkan peminjaman dengan opsi pembelian lebih dari 30 juta euro. Tawaran ini menjadi pilihan menarik bagi Esposito yang kini kembali ke Inter untuk mengikuti Piala Dunia antar klub. Terakhir, Inter tengah mempersiapkan kemungkinan kepergian Hakan Calhanoglu dengan Atalantas Ederson sebagai calon pengganti. Inter ingin menggantikan Calhanoglu dengan gelandang yang lebih fisik, berbeda dengan peran yang sebelumnya dimainkan oleh pemain asal Turki tersebut.